Habis gelap, terbitlah terang. Sebuah semboyan yang menjadi tonggak perjuangan kaum wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini. Dalam semangat Hari Kartini, marilah kita saksikan bagaimana perjuangan Kartini memperjuangkan emansipasi wanita dan bagaimana semangatnya hingga saat ini menginspirasi kita. Siapa yang tidak mengenal Raden Ajeng Kartini? Usaha perjuangannya penuh berani dan penuh semangat. Selamat memperingati Hari Kartini. Saksikanlah kisah nyata Raden Ajeng Kartini dan semangatnya dalam film ini. Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya R.M. Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya bagi dia untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti bersekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bapak, Ibu, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, dan Kartini tidak ingin dipingit. Kartini, maaf, tetapi Bapak tidak bisa memenuhi permintaanmu. Ini sudah menjadi adat istiadat sejak zaman dahulu. Apakah tradisi itu tidak bisa dihilangkan, Pak? Tidak, Bapak seorang pemimpin rakyat Jepara. Tidak mungkin kita meninggalkan tradisi kita sendiri. Kartini mohon, Bu. Sudahlah Kartini, laksanakan saja sesuai dengan tradisi kita. Kelak kau akan mengerti. Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya yang sangat penuh dengan pepohonan. Ini hari kelima ia dipingit dan ia sudah mulai mengerti bagaimana rasanya. Yang pasti, semua terasa membosankan. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Kartini, gimana kabar kamu sekarang? Aku baik-baik aja sih, tapi hati aku terasa sedih. Kami ngerti kok. Lagi pula kami juga merindukan kamu. Tidak ada lagi pribumi yang baik, cerdas, dan cantik seperti kamu. Aku pun merindukan kalian. Sebenarnya, aku ingin bersekolah, tetapi bapakku tidak mengizinkannya. Aku nggak ngerti tentang tradisi ini, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Iya ya, aku juga mikir kayak gitu sih. Lagian kamu mau ngapain gak sekolah, Kartini? Aku cuma ngelakuin hal-hal yang dilakuin perempuan selayaknya aja sih. Yang sabar ya Kartini, kapanpun kamu butuh kami akan selalu ada kok buat kamu. Makasih ya Rosa, Stella. Kartini, oh iya, ini kami membawakan beberapa buku untukmu. Di antaranya ada buku berbahasa Belanda. Kamu bisa mempelajarinya. Sungguh, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nggak apa-apa Kartini, kami akan sering-sering kesini kok. Kami akan nemenin masa-masa sedih. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana sedihnya Kartini dipingit berbulan-bulan. Ia ingin berkeliling Jepara tanpa pengawalan, bebas berbaur dengan masyarakat pribumi lainnya. Namun, ia sedang dipingit, dan ia sendiri tidak berani bertanya pada orang tuanya kapan masa-masa pingitan itu akan berakhir. Ia takut menghadapi jawaban orang tuanya. Biarlah semua ia lalui saja. Ia harus bersabar. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya. Di pagi yang cerah, Kartini berkumpul bersama sahabat-sahabatnya di ruang tamu dengan Vanko,
Ani, Rosa, dan Stella. Bagaimana kabarmu Kartini? Tak perlu bertanya bagaimana kabarku, Fanko. Kau pasti mengerti. Ya, aku mendengar beberapa hal dari Rosa dan Stella. Aku turut prihatin mendengarnya. Kau pasti bertahan, Kartini. Iya, terima kasih, Eni. Sebenarnya aku ingin mengajak kalian bertukar pendapat. Mengenai apa? Beberapa hari lalu, aku pergi berkeliling ke Jepara, sempat berbicara dengan wanita pribumi lainnya. Mereka sama sekali tidak bersekolah. Benarkah? Ani, aku ingin merubah semuanya. Aku ingin mendirikan sekolah untuk kaum perempuan agar kaum wanita pribumi bisa bersekolah. Tapi bagaimana caranya Kartini? Kau dipingit, kecuali kau bebas dari pingitan. Jika aku tidak merubahnya, lantas sampai kapan wanita tertindas dan berada dalam kebodohan? Kau benar, Kartini. Kau adalah perempuan pribumi yang cerdas dan kami yakin kau bisa merubah semuanya. Keluarga Abendanon dan para sahabat sudah berdiri menunggu kedatangan Kartini. Mereka sadar kalau ini adalah sebuah perpisahan dan entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Tak ada yang tahu, yang pasti dalam hati masing-masing mereka berjanji untuk tetap saling berkomunikasi. Kartini, lama tidak berjumpa denganmu. Senang sekali bisa bertemu denganmu di saat-saat terakhir seperti ini. Kartini, kami sering mendengar cerita tentangmu dari Rosa. Dia mengatakan bahwa kamu ingin mewujudkan mimpimu untuk menyekolahkan wanita. Kami yakin suatu saat nanti kamu akan bisa mewujudkan mimpimu itu. Terima kasih Tuan dan Nyonya Aden. Itu semua memang mimpiku, membuat wanita bisa bersekolah. Sebentar, Kartini. Ada hal yang ingin aku sampaikan denganmu. Aku akan pergi. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan pergi ke Belanda karena aku sudah lulus dan aku ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Fanko dan Eni? Mereka juga akan pergi. Kami akan pergi ke Belanda. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu. Kami tahu kamu tidak akan diizinkan. Aku tidak bisa berpisah begitu saja dengan kalian. Tenang saja, Kartini. Kita masih bisa mengirim surat. Aku, Ani, Stella, dan Fanko akan terus mengirim surat dan membalas surat kepadamu. Kami akan mengabarkan hal-hal yang terjadi di dunia luar. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang beasiswa kedokteran itu? Kartini, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah lagi dengan beasiswa itu. Artinya, Bapak dan Ibu tidak perlu menanggung biayamu. Apa maksud Ibu? Tapi nak, kau adalah wanita, kau sudah dewasa. Mengapa kau tidak menikah saja, Kartini? Ibu, bukankah Ibu tahu bahwa Kartini memiliki mimpi untuk membuat perempuan bersekolah? Jika Kartini menikah, mimpi itu tidak akan terwujud, Bu. Pernikahan akan menghambat segalanya. Kartini, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari hal itu, Kartini. Sudah saatnya kau berhenti di pinggir. Tentu, apabila kau menikah, kau harus berhenti di pinggir, anakku. Karena pingitan itu sesungguhnya untuk melindungimu, melindungi kaum perempuan, dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Adipati Aryo Singgi. Dia adalah Bupati Rembang. Dia memang sudah pernah 3 kali menikah. Namun ibu yakin, dia orangnya tepat untukmu. Kartini ingin bertemu dengannya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kartini, kedua orang tuanya beserta kakak dan adik Kartini berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Bagaimana bila lelaki itu tak sebaik yang dikatakan ibunya? Selamat datang Adipati Aryo Singgi. Mari silahkan duduk.
Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat mengetahui maksud kedatangan saya, yaitu untuk bertemu dengan Kartini. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgi. Semua jawaban bergantung pada Kartini bagaimana jawabannya. Kami membiarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Bapak, Ibu, boleh Kartini berbicara berdua saja dengan Raden Adipati Aryo Singgi? Benar, Kartini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tentu, apakah itu Kartini? Saya memiliki mimpi untuk membangun sekolah bagi pribumi, terutama wanita. Setidaknya mereka tidak lagi berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki, dan saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana menurut Adipati? Sungguh bagi saya itu hal yang sangat mulia, Kartini. Saya sendiri sempat berpikir mengenai hal tersebut, namun beberapa hal dan pertimbangan membuat saya belum melakukannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya akan memberi dukungan apapun itu. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Ia segera membuka sebuah sekolah untuk perempuan pribumi. Ada beberapa kelompok yang tidak setuju, namun Kartini tetap berusaha dan yakin kalau apa yang ia lakukan akan menciptakan hal yang lebih baik di masa depan. Sekolah itu hanya sekolah sederhana. Di dalamnya terdapat beberapa murid perempuan. Kartini sendiri yang terjun sebagai guru mengajarkan anak-anak tersebut segala pengetahuan yang ia kuasai. Bu Kartini. Sang mentari berseri meskipun suri, menatap tajam terkunjung putri. Siapkan kumbang berisi amunisi pelik, menggaungkan kata tersibuk lari. Kartini sang penggerak milenial, kokoh hati tak luputkan sesal. Raih mimpi tak ajarkan domba, wujudkan misi aksara bak bridal. Buka dan bacalah, resapi makna, leburkan lelah. Bagus sekali anak kita. Bu, saya sudah bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan cukup lancar. Apa Ibu mau melihat? Saya juga, Bu. Saya juga bisa. Mari kita belajar lagi. Kalian memang anak-anak pintar. Habis gelap, terbitlah terang. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia nenek moyangnya. Saat suatu hubungan berakhir, bukan berarti orang berhenti saling mencintai. Mereka hanya berhenti saling menyakiti. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia. Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain yang lebih sempurna yang boleh menjadikan buah.